1445 Hijriah, sejumlah harga bahan pokok alami kenaikan. DLH Polri Jambi suarakan keterbatasan armada pengangkut sampah. Relawan pengajar suku anak dalam giatkan pembelajaran bagi komunitas terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, spesial Hari Kartini 21 April 2024. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasya Laga. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, meski pemerintah Kabupaten Sarawangun telah mencabut status siaga darurat hidrometeorologi yang ditetapkan sejak bulan Februari hingga akhir bulan Maret 2024. Namun saat ini status bencana kembali menjadi siaga banjir dan longsor. Status siaga darurat bencana hidrometeorologi pemerintah Kabupaten Sarawangun telah berakhir di akhir bulan Maret 2024. Pemkab Sarawangun tidak memperpanjang status siaga darurat karena berdasarkan perkiraan cuaca pada awal bulan April tidak lagi terjadi hujan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarawangun, Solahuddin Nopri mengatakan, meski di awal April curah hujan berkurang, namun menjelang akhir bulan April dan beberapa pekan terakhir, cuaca ekstrim kembali lagi melanda wilayah Kabupaten Sarawangun. Sementara itu, untuk mengantisipasi bencana banjir, longsor, dan puting beliung, personil BPBD disiagakan guna meminimalisasi terjadinya luapan air sungai Batang Asai, Batang Limun, dan Batang Limbur Merangin. Status kita masih status siaga. Habis sampai bulan awal April kemarin. Kalau siaga itu terus, Pak. Kalau siaga itu kan tidak ada batas waktu. Kalau banjir kemungkinan kita relatif kecil, karena sudah lewat waktunya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarawangun telah memetakan sejumlah wilayah rawan banjir, yakni Kecamatan Limun, Cerminan Gedang, Batang Asai, Sarawangun, Pau Mandiangin, dan Batin 8. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Pasca perayaan Idul Fitri tahun 2024, harga cabai merah di Kabupaten Kerinci kembali mengalami penurunan. Turunnya harga disebabkan berlimpahnya pasokan dari petani. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasroni. Ya Ilwan, bagaimana pantauan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kerinci saat ini? Baik, terima kasih. Dapat saya laporkan, pasca Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, harga cabai merah di Kabupaten Kerinci terpantau mengalami penurunan, di mana untuk saat ini cabai merah dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram, atau turun dari sebelumnya yang mencapai Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 per kilogram. Berdasarkan penjelasan dari para pedagang, penurunan harga ini sudah berangsur terjadi sejak 1 pekan terakhir, yang dipengaruhi oleh banyaknya pasokan dari petani, baik dari dalam daerah Kabupaten Kerinci maupun dari luar daerah Kabupaten Kerinci, sehingga terjadi penumpukan stok di tingkat pedagang. Turunnya harga cabai merah tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, di mana para pedagang di pasar tradisional Kersitua misalnya, mereka mengaku di hari biasa mereka hanya mampu menjual 100 sampai dengan 200 kg cabai merah per hari. Namun dalam sepekan terakhir permintaan cabai meningkat, yakni mulai dari pembelian 200 kg, para pedagang mampu menjual 250 kg sampai dengan 300 kg cabai per hari. Menurut para pedagang, penurunan harga diprediksi masih akan terus terjadi hingga menjelang Idul Adha nanti. Berdasarkan pengalaman mereka pada tahun-tahun sebelumnya, harga akan kembali mengalami kenaikan, yakni pada 1 bulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Ya, menghadapi situasi ini, bagaimana tanggapan penjual ataupun pedagang terhadap penurunnya harga cabai ini, Ilwan? Nah,
para pembeli ataupun konsumen juga mengaku senang dikarenakan sudah lebih dari 2 bulan mereka ataupun warga terpaksa harus membeli kebutuhan pokok termasuk cabai dengan harga yang tinggi. Namun warga juga berharap pemerintah Kabupaten Kerinci dalam hal ini mampu untuk tetap menjaga kondisi ini tetap bertahan lama sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Ya, diprediksi hingga jelang Idul Adha nanti harga cabai akan terus mengalami penurunan. Terima kasih Ilwan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ke informasi lainnya, Saudara. Sementara itu, Saudara, pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Jambi mengalami penurunan 70%. Kini harga cabai merah dijual hanya Rp30.000–Rp35.000 per kilogram, yang sebelumnya tembus hingga Rp100.000. Pasca perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Jambi mengalami penurunan bahkan mencapai 70%. Penurunan harga ini terjadi sejak sepekan lalu. Seperti harga cabai merah dijual Rp30 sampai dengan Rp35.000 per kilogram, yang sebelumnya tembus di harga Rp100.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau Rp30 sampai dengan Rp35.000 per kilogram, yang sebelumnya juga tembus Rp90.000 per kilogram. Sementara untuk harga minyak sayur kemasan masih normal di harga Rp14 hingga Rp15.000 per liter. Salah seorang pedagang di Pasar Keluarga Ina pun menyambut baik penurunan harga tersebut, sehingga penjualannya menjadi lebih normal. Meski begitu, Ina menambahkan, untuk harga bawang merah masih mengalami kenaikan sebesar Rp10.000, dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih menjadi Rp40.000 yang sebelumnya Rp27 sampai dengan Rp30.000 per kilogram. Ina mengatakan kenaikan harga bawang ini disebabkan persediaannya menipis. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Baik, Saudara, pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga sejumlah komoditas hasil pertanian di pasar tradisional Segeti Muaro Jambi masih tinggi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi di Muaro Jambi, Azam Afnan. Selamat sore, Azam. Ya, sore. Baik, Azam, bagaimana harga komoditas di Muaro Jambi pasca Lebaran tahun ini, Azam? Ya, dari pantauan kami di pasar tradisional Segeti Muaro Jambi pada hari ini terdapat 2 komoditas hasil pertanian yang mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Berdasarkan catatan yang kami terima dari Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura Muaro Jambi, kenaikan harga komoditas yaitu pada bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merah sendiri hari ini dijual di kisaran Rp50.000 yang sebelumnya hanya di harga Rp35.000. Sedangkan untuk harga bawang putih sendiri di harga Rp40.000. Kenaikan juga terjadi sekitar ada Rp5.000 per kilonya. Sebelum Lebaran harga bawang putih di harga Rp35.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga hasil pertanian ini disebabkan karena stok ataupun ketersediaan bawang di pasar tradisional Segeti Muaro Jambi mengalami pengurangan ataupun tidak sebanding dengan permintaan. Pasca Lebaran tahun ini, untuk stok yang didapatkan oleh para pedagang dari Pasar Ansuduo Jambi hanya sekitaran 80 kg untuk bawang merah maupun bawang putih. Sementara kebutuhan ataupun permintaan dari masyarakat cukup meningkat, tidak sebanding dengan ketersediaan. Ya, kembali ke studio. Ya, Azam, kemudian apakah yang menjadi keluhan dari para pedagang di sana, dan apakah dengan terjadinya kenaikan harga bawang merah dan bawang putih juga turut berpengaruh dengan harga komoditas lainnya, Azam? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari para pedagang, dengan tingginya harga 2 komoditas tersebut,
tentu pendapatan mereka mengalami pengurangan ataupun tipis yang biasanya dalam 1 kilogram bawang bisa mendapatkan keuntungan 1.000 sampai 1.500, namun dengan tingginya harga mereka tidak berani untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, artinya berkurang untuk pendapatan mereka. Dari sisi jual beli sendiri pasca Lebaran belum begitu signifikan, artinya para pedagang masih juga mengeluhkan lemahnya daya beli masyarakat pada pasca Lebaran tahun ini. Untuk dampak sendiri, adanya kenaikan dua komoditas hasil pertanian ini juga berpengaruh dengan komoditas lain seperti harga daging ayam potong dan telur ayam. Dari pantauan kami untuk harga daging ayam potong hari ini di Pasar Sengeti Muaro Jambi di harga Rp35.000 yang sebelumnya hanya Rp32.000. Sementara untuk harga telur untuk satu piringnya atau satu karpet yang berisi 30 butir itu di harga Rp56.000 yang sebelumnya di harga Rp55.000. Artinya ada kenaikan Rp2.000 dalam satu piringnya. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh minimnya ketersediaan baik itu daging ayam potong maupun telur ayam. Keberlangsungan ini terjadi sejak 10 hari pasca Lebaran Idul Fitri tahun ini. Ya, kembali ke studio. Baik Azam, berarti sejumlah komoditas hasil pertanian di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi masih tinggi dan mengalami kenaikan. Terima kasih Azam atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, saudara, relawan pengajar suku anak dalam giatkan pembelajaran bagi komunitas terpencil. Informasi lainnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Kita ke informasi lainnya, saudara. Hari Kartini merupakan peringatan akan perjalanan panjang perempuan dalam menemukan kesetaraan. Berkat semangat dan perjuangan Raden Ajeng Kartini, perempuan kini berhak merasakan dan memperoleh pendidikannya layak dan merata. Dan tak hanya itu, melalui perjuangannya, perempuan juga dapat berkontribusi untuk membangun negeri melalui berbagai profesi. Dan pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan dua orang wanita hebat yang terus menggaungkan nilai-nilai perjuangan Kartini di kehidupannya. Ya, halo, selamat sore dan selamat bergabung Brigadir Angelina Natasha dan relawan pengajar suku anak dalam Putri. Ya, sudah tergabung dua orang narasumber kita, Kartini muda yang luar biasa, yang sudah tampak bersemangat dan sumringah sekali. Kita ke Brigadir Angelina Natasha terlebih dahulu, pemirsa. Sebagai abdi negara, bagaimana seorang Brigadir Angelina Natasha ini memandang dan juga memaknai bagaimana Hari Kartini saat ini? Perempuan Indonesia dapat memaknai perjuangan Kartini dengan meraih pendidikan yang sesuai bagi dirinya. Ya, menarik sekali di sini pendidikan seperti yang dilakukan oleh Angelina Natasha, di mana telah menempuh pendidikan kepolisian dan juga sekarang bekerja sebagai seorang polisi dengan segudang prestasi, tentunya salah satunya yakni prestasi di bidang olahraga judo. Lalu dengan latar belakang yang luar biasa seperti ini, bagaimana upaya Brigadir Angelina untuk bisa mempertahankan perjuangan emansipasi wanita terus ke depannya? Silakan. Ya, bagaimana upaya Brigadir Angelina Natasha untuk terus memperjuangkan bagaimana emansipasi wanita ke depannya? Ya, sepertinya kita terkendala sinyal. Kita ke relawan pengajar suku anak dalam terlebih dahulu, Kak Putri, yakni bagaimana sebagai seorang relawan pengajar suku anak dalam, bagaimana cara Kak Putri memandang dan memaknai Hari Kartini ini? Ya, memaknai Hari Kartini sebagai momen penting ya untuk kita bersama, karena mengenang menghargai perjuangan dari Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya kaum perempuan, begitu, untuk merenungkan pencapaian tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam mencapai kesetaraan di berbagai aspek kehidupan atau berbagai aspek pekerjaan, seperti itu.
Ya, dari sekian banyak profesi yang ada, motivasi seperti apa yang membuat pada akhirnya Kak Putri memilih untuk menjadi relawan pengajar suku anak dalam? Iya, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, mungkin sejauh ini sih kalau untuk zaman sekarang perempuan sudah bebas ya untuk menentukan pilihannya untuk menjadi apa. Dan saya juga menentukan pilihan saya untuk menjadi pengajar di pedalaman suku anak dalam Jambi khususnya karena banyak keterbatasan-keterbatasan pendidikan yang mereka alami gitu. Tidak seperti yang tadi, tidak semua orang mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk itu sebagai kaum perempuan khususnya di pedalaman Jambi banyak keterbatasan-keterbatasan khususnya kayak penghalangan adat yang menjadikan perempuan-perempuan SAD itu tidak dapat bersekolah atau bahkan mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk itu saya tergerak untuk membersamai mereka melakukan pengajaran di pedalaman negeri. Ya, Kak Putri, keterbatasan-keterbatasan pendidikan seperti apa yang dialami oleh warga suku anak dalam ini? Ya, mereka ini kan suku pedalaman yang memang tidak mendapatkan pendidikan atau akses pendidikan yang sangat jauh bagi mereka. Apalagi untuk mayoritas kaum perempuannya itu jarang yang diperbolehkan untuk bersekolah karena mereka ini terhalang oleh adat. Adatnya memang tidak mengharuskan kaum perempuan untuk pergi keluar atau berinteraksi dengan orang luar. Jadi itu menjadi salah satu kendala perempuan di sini. Begitu. Dalam melakukan pengajaran di suku anak dalam, apa tantangan-tantangan yang Kak Putri hadapi? Seperti yang kita rasakan ya kebudayaan antara orang luar dan orang dalam itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin tentang kepercayaan, kemudian rasa takut mereka menghadapi orang luar yang dianggap mungkin bisa membawa bala atau penyakit bagi mereka, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengajar ke dalam. Jadi di awal kami harus mendapati kepercayaan mereka terlebih dahulu untuk bisa melakukan proses pengajaran agar anak-anaknya diperbolehkan untuk belajar bersama dengan kami. Ya, Kak Putri, dalam menjalankan tugas mulia ini, apakah Kak Putri tergabung dalam suatu komunitas dan suku anak dalam di mana saja yang sudah menjadi fokus pembinaan saat ini? Saat ini saya sedang bekerja di perkumpulan Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi, suatu komunitas atau badan organisasi yang memang sudah fokus menangani tentang pemberdayaan suku anak dalam khususnya di bidang pendidikan sejak tahun 2017 berdirinya, dan beberapa provinsi yang kami jalani itu di Provinsi Jambi khususnya ya, dan ada beberapa kabupaten diantaranya di Kabupaten Batanghari, Muara Jambi, dan perbatasan antara Muara Jambi dengan Sumatera Selatan. Dan di sini ada beberapa titik perkumpulan karena SAD ini memang hidupnya memencar dan berkelompok-kelompok seperti ini. Ya, dengan latar belakang sebagai seorang relawan pengajar di suku pedalaman ini, bagaimana upaya Kak Putri ke depannya untuk terus mempertahankan semangat emansipasi wanita ke depannya? Untuk melanjutkan perjuangan Kartini ya melalui profesi saya saat ini, saya dapat memastikan bahwa nilai-nilai kesetaraan, gender dan pendidikan yang saya alami di dalam pekerjaan sekarang ini sudah dijalankan dengan baik gitu. Jadi harapannya kesetaraan dan kesempatan yang sama akan diberikan kepada semua tanpa memandang gender sama sekali. Dan harapan-harapan atau mimpi-mimpi dari suku anak dalam khususnya bagian perempuan itu dapat diwujudkan nantinya suatu saat ketika mereka memang dibebaskan untuk bersekolah keluar atau mungkin mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan seperti itu juga kami di komunitas sendiri tidak membeda-bedakan antara yang perempuan dengan yang laki-laki, semuanya bisa berkontribusi bersama, khususnya juga kami bisa berkontribusi lebih di pedalaman negeri. Ya, dari serangkaian kegiatan yang ada, mulai dari pendekatan-pendekatan terhadap warga sekitar, lalu bagaimana cara Kak Putri untuk mengatur ataupun membagi waktu antara kegiatan di forum pengajaran dan juga kegiatan bersama keluarga ataupun masyarakat? Kebetulan karena memang masuk ke dalam itu tidak dilakukan setiap hari, jadi kami membagi dengan sebulan itu mungkin 2 kali sebulan masuk ke dalam, mungkin 8 hari menginap, kemudian balik lagi ke kota seperti itu. Jadi memang ada batasan-batasan waktu yang kami berikan untuk pengajaran tersebut tidak full selama sebulan, tapi menyisihkan waktu dalam sebulan tersebut. Ya, Kak Putri, pada peringatan Hari Kartini ini, apa yang Kak Putri harapkan bagi suku anak dalam mengenyam pendidikan ke depannya? Harapannya adalah suku anak dalam diberikan kebebasan untuk mendapatkan pendidikan, difasilitasi, juga mereka tidak dikesampingkan ataupun dibeda-bedakan
untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak khususnya juga bagi kaum perempuan. Harapan kami adalah keterbukaan untuk perempuan ini dapat mengenyam pendidikan, bukan pendidikan formal saja, tetapi pendidikan yang berpihak. Dalam artian adalah pendidikan adat yang diberikan untuk dapat mereka lanjutkan agar mereka dapat dibekali oleh nilai-nilai atau pendidikan-pendidikan yang mereka pantas dapatkan. Ya, luar biasa sekali. Ini perjuangan Kak Putri sebagai seorang relawan dari Forum Pembelajaran Suku Anak Dalam yang terus berkarya hingga saat ini. Terima kasih Kak Putri atas waktunya. Kita ke Brigadir Angelin, Saudara. Ya, selamat sore Brigadir Angelin. Selamat sore, Mbak. Ya, sebagai seorang abdi negara, bagaimana sosok Brigadir Angelin Natasha ini memandang dan memaknai Hari Kartini? Perempuan Indonesia dapat memaknai perjuangan Kartini dengan meraih pendidikan yang sesuai, pekerjaan yang sesuai dengan yang dimaunya. Semangat perjuangan Kartini telah mengantarkan perempuan Indonesia menjadi lebih baik. Ya, kemudian bagaimana cara Brigadir Angelin Natasha ini untuk melanjutkan terus perjuangan emansipasi wanita ini melalui pendidikan? Sebagai anggota kepolisian yang berprestasi, cara saya menumbuhkan rasa semangatnya, saya menumbuhkan rasa semangat menanamkan rasa semangat di diri saya bahwa saya bukan hanya bisa menjadi anggota polisi. Selain jadi anggota polisi, saya bisa juga menjadi poluan yang berprestasi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan Brigadir Angelin ini sebagai seorang polisi dengan tugas pemolisiannya yang tidak sederhana dan juga terbilang rumit ini, lalu bagaimana cara Brigadir Angelin untuk membagi waktu antara kebutuhan profesi dan juga kepentingan keluarga? Untuk di jam kerja itu dari pagi sampai sore. Selepas jam kerja itu saya biasanya latihan, dan selepas latihan baru lanjut bagi waktu untuk keluarga. Lalu bagaimana ketika ada kondisi di mana kepentingan keluarga ini diharuskan terlebih dahulu dilakukan, sedangkan kebutuhan profesi juga harus dikedepankan? Bagaimana cara seorang Brigadir Angelin ini mengatasi hal tersebut? Biasanya saya lihat dulu, Mbak, yang mana yang lebih penting. Jika keluarga yang lebih penting, kita bisa izin ke pimpinan kita bahwa kita harus mementingkan hal yang ini dulu. Jika sebaliknya, kita bisa bilang ke keluarga kita bahwa ini saya ada kerjaan yang penting dulu. Ya, prioritas juga harus diutamakan. Dan melalui peringatan Hari Kartini ini, apa yang Brigadir Angelin Natasha harapkan bagi perempuan masa kini sebagai penerus perjuangan RA Kartini ke depannya? Yang saya harapkan untuk perempuan masa kini, pendidikannya harus lebih maju, bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan Kartini. Ya, luar biasa sekali perjuangan dari Brigadir Angelin Natasha dan juga Putri selaku relawan penggerak pembelajaran di Suku Anak Dalam, di mana Kartini masa kini tidak hanya terus belajar tapi terus berkarya dan juga berjuang untuk mempertahankan emansipasi wanita ke depannya. Terima kasih kepada Brigadir Angelin Natasha dan Kak Putri selaku relawan pengajar Suku Anak Dalam. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, persoalan sampah hingga kini masih menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu penyebabnya belum terselesainya persoalan sampah di Muaro Jambi adalah masih kurangnya armada pengangkut sampah. Selaku penggerak utama pengelolaan kebersihan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi hingga saat ini masih kekurangan armada pengangkut sampah. Keterbatasan armada menjadi masalah utama bagi DLH dalam menuntaskan persoalan sampah di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Sejauh ini, DLH hanya memiliki 9 unit armada pengangkut sampah. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan volume sampah yang harus diatasi. PLT Kabid Persampahan dan Limbah B3 DLH Muaro Jambi, Bambang Noprianto mengatakan, untuk mengatasi sampah, idealnya armada yang dimiliki sekitar 16 truk. Artinya DLH masih kekurangan 7 unit truk pengangkut sampah di wilayah Muaro Jambi.
Bisa untuk mengcover semua wilayah Kabupaten Jambi, kami membutuhkan sekitar 15 sampai 16 truk angkut sampah yang dalam waktu dekat ini kami tahun ini ada pengadaan 1 unit amrol. Jadi mudah-mudahan kalau ini terrealisasi bisa mengurangi timbulan sampah. Sementara itu, produksi sampah di Muaro Jambi saat ini sekitar 10 ton setiap harinya, baik itu sampah organik maupun sampah sejenis anorganik. Untuk mengurangi tumpukan sampah, Dinas Lingkungan Hidup memperbanyak kelompok swadaya masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, temuan kasus demam berdarah Dengue atau DBD di Kota Sungai Penuh pada periode bulan Januari hingga Maret tahun 2024 mencapai 63 kasus. Temuan kasus DBD tersebut jauh mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, kasus demam berdarah Dengue atau DBD di Kota Sungai Penuh sejak periode bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2024 telah mencapai 63 kasus. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan pada periode Januari hingga Desember tahun 2023 yang hanya mencapai 68 kasus. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Era Syafitri mengatakan, meningkatnya kasus DBD ini disebabkan oleh musim penghujan yang melanda Kota Sungai Penuh dan mengakibatkan genangan air sehingga memicu perkembangbiakan nyamuk lebih cepat dari biasanya. Terkait kasus DBD, khususnya di wilayah Kota Sungai Penuh sendiri, sesuai dengan data laporan yang kita terima dan penanganannya, yaitu di tahun 2023 itu sebanyak 68 kasus, dan di 2024 TW1 itu sudah 63 kasus. Memang terjadi peningkatan dari total 2023 dan 2024 selama TW1 saja sudah 63 kasus. Era Syafitri mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat serta membersihkan tempat penampungan air dan mengumur barang bekas yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tahun ini pemerintah Kota Jambi kembali membuka rekrutmen P3K sebanyak 3.295 formasi dan 60 formasi untuk CPNS. Tahapan seleksi baru akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024 mendatang. Pemerintah Kota Jambi kembali membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekitar 3.295 formasi yang akan dibuka pada tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Liana Andriani, mengatakan, jumlah formasi P3K ini menghabiskan jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkot Jambi. Hal tersebut juga sudah disepakati oleh pemerintah pusat terkait jumlah formasi P3K. Selain P3K, direncanakan Pemkot Jambi juga membuka seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Terdapat 60 formasi yang disiapkan untuk mengisi kekosongan di pemerintahan Kota Jambi. Dan insya Allah tahun depan kita dapat 3.000-an formasi lagi. 3.300. Yo, banyak gitu. Menghabiskan TKK sudah ada sekarang. Masih banyak nih yang belum masuk nih. Kapan mau buka untuk Juni ya kah? untuk tahap awal mungkin Mei Juni. Iya. Mei Juni. Langsung kayak dulu lagi pengumuman lagi sama aja. Itu CPNS dulu. CPNS juga ada tapi tidak banyak. Untuk 60. 60 cuma. Khusus P3K tahun ini difokuskan pada talenta digital untuk memperkuat aparat pengawasan internal pemerintah. Selain itu juga formasi pada Satpol PP, Dinas Damkar, dan layanan kesehatan serta guru. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya dampak konflik di Timur Tengah, harga emas alami kenaikan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang sempat menjadi keresahan masyarakat di Desa Pasar Terusan, Kabupaten Batanghari dinilai dapat berpotensi terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh pendangkalan sungai.
Aktivitas penambangan emas tanpa izin di Pasar Terusan Kecamatan Muarabulian, Batanghari sempat memicu amarah warga sekitar hingga mengusir para pekerja serta membakar peralatan peti. Maraknya penambangan ilegal ini dapat berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan seperti pencemaran sungai. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga dapat mengakibatkan ancaman bencana alam. Sekretaris BPBD Batanghari, Samra Lubis, mengatakan bahwa aktivitas peti juga dapat memicu pendangkalan terhadap Sungai Batanghari dan hal itu bisa menyebabkan terjadinya bencana alam mulai dari banjir hingga longsor yang dapat merugikan masyarakat khususnya yang bermukim di dekat areal peti. Di antara dua-duanya ada yang mempengaruhi sehingga terjadilah erosi. Nah, erosi ini tidak serta-merta dia kedalaman Sungai Batanghari itu tetap dalam. Artinya dengan erosinya bantalan ini dia akan mendangkalkan Sungai Batanghari. Mulai dari hulu sampai ke kita, itu pendangkalan Sungai Batanghari sangat tinggi sekali. Sementara itu, Samral mengharapkan upaya pencegahan mampu dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam memberantas peti, agar aktivitas penambangan emas ilegal tidak kian meluas. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Rekomendasi hasil uji kompetensi pergantian kepala sekolah di jenjang sekolah dasar dan SLTP di lingkup pemerintah Kabupaten Serolangun tidak berjalan. Ketua DPRD Serolangun menilai hasil uji kompetensi tidak maksimal. Sebanyak 35 jabatan kepala sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP di Kabupaten Serolangun masih dijabat pelaksana tugas atau PLT. Sementara sebagian sekolah dijabat oleh kepala sekolah yang masa jabatannya telah lebih dari 5 tahun. Pelaksanaan uji kompetensi atau UKOM yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serolangun di akhir tahun 2022 untuk memperbaiki sistem dan kualifikasi pendidikan sebagai upaya pergantian kepala sekolah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kualitas tidak dijalankan di era penjabat Bupati Serolangun tahun 2023-2024. Ketua DPRD Serolangun, Tontawi Jauhari, mengatakan, hasil uji kompetensi kepala sekolah selalu menjadi sorotan masyarakat, karena hingga hari ini kekosongan jabatan kepala sekolah yang mengikuti kompetensi tidak kunjung dilantik dan dilakukan perombakan, sehingga masyarakat wajib mengetahui informasi terkait kualitas pendidikan. Ini kan sebenarnya ini kan zaman PJ yang sebelumnya sudah menyeleksi, sudah uji kompetensi, dan saya dengar nama-namanya sudah, tapi saya nggak tahu juga. Sampai sekarang, PJ sekarang tidak meneruskan rekom dari PJ yang lama. Nah, ini ada miss-nya di mana, saya juga kurang tahu. Seharusnya kalau memang itu sudah real hasilnya, apa salahnya mereka dilanjutkan untuk dilanjutkan. DPRD Serolangun juga mempertanyakan apa yang menjadi permasalahan di balik proses uji kompetensi kepala sekolah yang dilakukan penjabat Bupati Serolangun sebelumnya agar proses dunia pendidikan di Kabupaten Serolangun tidak terganggu. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga emas terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga emas ini turut dipengaruhi akibat dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah. Emas menjadi salah satu alat investasi populer karena merupakan pilihan investasi dengan risiko rendah. Dalam kondisi perang, pada umumnya harga-harga produk akan meningkat pesat. Nilai mata uang pun dapat berubah dengan mudahnya. Namun hal tersebut berbeda dengan emas. Emas justru mengalami peningkatan harga di tengah-tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil. Salah satu pemilik toko emas di Kota Jambi, Andra, mengatakan, akibat dampak perang tersebut, harga emas terus mengalami peningkatan. Sebelumnya harga emas per gramnya hanya Rp1.207.000, kini naik menjadi Rp1.220.000. Untuk harga logam mulia yang sebelumnya Rp8.100.000 per suku, kini naik menjadi Rp8.200.000. Sedangkan logam murni untuk satu sukunya dari harga sebelumnya Rp7.800.000 kini naik menjadi Rp7.900.000. Habis lebaran ini harga emas semakin menguning, semakin naiklah harganya. Dalam beberapa hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan lah. Sekitar, kalau hari ini kenaikannya dari kemarin itu sekitar 8.000 lah dari kemarin per gram. Kalau penyebab naiknya dalam beberapa hari kebelakang ini emang terlihat suhu geopolitik antara Iran dengan Israel. Sementara itu, terkait naiknya harga emas tersebut membuat sejumlah masyarakat antusias membeli emas. Hal ini dilakukan sejumlah masyarakat guna menginvestasikan emas tersebut di kemudian hari. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Nastasya Laga. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.